yang mengatakan bahwa itu merupakan gambar amatir yang ia dapatkan sesaat setelah kecelakaan. Kalau bisa saya mereview ulang pemirsa bahwa pesawat Batik Air 7703 ini akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk tujuan Ujung Pandang dengan registrasi PKLBS yang sudah diizinkan rilis oleh Menara Pengawas atau ATC untuk take off. Namun sewaktu melakukan proses take off bersenggolan dengan pesawat yang saat itu berada di runway yang sama, yakni pesawat Transnusa yang hendak ditarik oleh traktor atau dalam proses pemindahan. Untuk hal itulah kemudian pilot in command atau pilot yang saat itu memegang kendali memutuskan untuk membatalkan take off dan kemudian memindahkan penumpang atau menurunkan penumpang dari pesawat secara emergensi atau juga menggunakan balon. Tidak ada korban jiwa pemirsa ataupun tidak ada korban luka akibat peristiwa ini, namun kerusakan cukup parah terjadi di antara kedua pesawat. Kalau tadi Anda melihat ini, dia gambarnya adalah pesawat Batik Air 7703 yang mengalami kebakaran cukup besar, terlihat di bagian sayap sehingga menyebabkan sayap pesawat Batik Air patah pemirsa. Pemadam kebakaran terlihat datang yang berusaha memadamkan api yang terbakar dari sayap pesawat tersebut. Adapun 49 penumpang dan 7 kru dari pesawat Batik Air ini kemudian diamankan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan menunggu informasi lebih lanjut akan dialihkan ke bandara mana untuk melanjutkan penerbangan. Akan tetapi seluruh penerbangan yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dihentikan untuk sementara karena saat ini runway di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta masih clear area atau juga diamankan untuk sementara waktu. Baik pemirsa, kami akan terus mengupdate bagaimana perkembangan terbaru dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Apakah wartawan sudah bisa masuk ke bagian yang cukup dekat? Langsung saja saya menghubungi, ternyata sudah ada Jessica di sana. Jessica, saat ini terlihat Anda sudah berada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saya lihat ada banyak penumpang di belakang Anda. Apakah saat ini kondisinya lebih baik dari tadi? Tadi Anda tidak bisa masuk. Sekarang apa informasi terbaru, Jessica? Baik Caca, hingga kini seperti yang kami kabarkan tadi, kondisi masih seperti kami mengabarkan tadi bahwa para awak media tetap tidak diizinkan masuk ke dalam, baik untuk bertanya bagaimana kondisi pesawat sendiri sekarang seperti apa dan para penumpang, dan hingga kini pun masih ada beberapa para penjemput dari penumpang yang berada di beberapa titik seperti dari Surabaya dan lainnya yang seharusnya dijadwalkan sekitar pukul 8 atau pukul 9 dapat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Hingga kini mereka diinformasikan bahwa tidak dapat mendarat di sini dan belum ada informasi kepada para keluarga yang menjemput keluarga mereka dan akan mendarat di Halim Perdana Kusuma ini bagaimana dan kapan mereka akan mendarat. Saat ini saya sudah bersama salah satu keluarga dari penumpang yang seharusnya memang sudah mendarat, yaitu Pak Hadi. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Mbak. Pak Hadi saat ini kondisinya seperti apa nih Pak informasinya? Jadi tadi harusnya jam 9 dan mendarat. Saya kesini menjemput, kebetulan juga di pesawat Batik tadi ada adik saya juga di situ. Jadi saya agak galau antara menjemput istri yang sampai sekarang belum mendarat. Tetapi saya trace ke flight radar 24, ternyata dialihkan ke Cengkareng. Itu tidak ada pemberitahuan dari Angkasa Pura maupun dari airline. Sudah delay setengah jam, tidak ada pemberitahuan bahwasanya pesawat itu akan mendarat di Cengkareng. Oleh karena itu, setelah saya lihat di flight radar 24, pesawat itu lagi antri sekarang di Cengkareng mendarat. Nah, ini mungkin juga keluarga penumpang yang menggunakan Citylink Secure 184. Pesawatnya tidak mendarat di Halim, tetapi dialihkan ke Cengkareng dan saat ini sedang antri untuk mendarat. Itu saya menggunakan flight radar 24. Tapi untuk Bapak sendiri sebenarnya mengetahui tidak alasan kenapa
istri Bapak tidak dapat mendarat pesawatnya di Halim Perdana Kusuma? Saya tahu karena kebetulan di pesawat Batik itu adik saya menelpon tadi, dia ada eksiden tadi kurang lebih jam 8, dia telepon saya, dan sampai hari ini, sampai detik ini, saya berusaha untuk menemui, tidak diizinkan oleh petugas. Jadi keluarganya, adik saya itu shock, dia pengen ditemui, tapi sampai saat detik ini, dengan alasan keamanan macam-macam, sebenarnya Batik Air mengizinkan, tapi airline-nya tidak, security tidak mengizinkan itu. Lalu Bapak dari adik Bapak itu memperoleh informasi tidak bagaimana keadaan para penumpang, Pak? Alhamdulillah dia lompat, dia evakuasi, dan kondisi penumpang saat ini, menurut adik saya, ada beberapa yang luka-luka, tapi tidak luka berat. Kondisinya sekarang paling yang ada sekarang shock. Nah sebenarnya sekarang ini adalah diperlukannya itu keluarga untuk hadir di sana mendampingi mereka untuk mengatasi shocknya itu. Tapi sampai hari ini pihak Angkasa Pura di sini tidak mengizinkan. Lalu tadi alasannya Batik yang tidak mengizinkan. Saya sudah ketemu orang Batiknya boleh, tapi ininya nggak boleh. Tapi informasi yang Bapak dapatkan, adik Bapak dan para penumpang lainnya dievakuasi kemana, Pak? Ke lounge tidak di lounge ya, di lounge. Jadi kalau kondisi penumpang sih alhamdulillah tidak ada yang luka parah, yang ada paling shock aja, shock yang ada. Gitu. Tapi tidak ada rencana nih Pak, belum ada informasi sama sekali bahwa akan diperbolehkan pulang atau akan dibawa ke rumah sakit yang luka-luka tadi itu seperti apa nih Pak? Sampai detik ini belum. Saya memenuhinya, saya sempat agak ribut tadi, saya bilang itu ada diatur di Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009. Kebetulan saya bikin dulu undang-undangnya ketika itu. Saya kalau kecelakaan seperti ini kan lex spesialis, diperbolehkan sebenarnya keluarga untuk menengok, ini nggak diizinkan itu. Terima kasih Bapak, semoga segera dapat informasi lebih lanjut. Baik, benar sekali Caca dan pemirsa, hingga saat ini para penumpang yang berada di dalam pesawat Batik Air tersebut memang sudah dievakuasi menurut informasi dari keluarga yang dapat menghubungi langsung keluarga mereka yang menjadi korban dari tertabraknya pesawat tersebut. Hingga kini masih beberapa para penumpang dan keluarga lainnya masih menunggu bagaimana kondisi terkini dan bagaimana mereka dapat menemui keluarga mereka yang saat ini sedang dalam perawatan di dalam Bandara Halim Perdana Kusuma. Demikian, Caca. Baik, terima kasih Jessica sudah mengabarkan. Itulah pemirsa informasi awal dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Terlihat kekecewaan dari pihak bandara, maksud kami kekecewaan dari pihak keluarga yang saat ini sudah berada di bandara dan belum dapat informasi yang cukup mengenai nasib keluarga mereka yang belum bisa landing atau juga belum bisa take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saya akan mencoba pemirsa menghubungi pihak lain yang bisa menginformasikan secara lebih dalam lagi mengenai kecelakaan ini. Saya akan menghubungi Kadispen AU, Marsikal Pertama Dwi Badarmanto. Selamat malam Pak Badarmanto. Halo, selamat malam Mbak. Baik, Pak Badarmanto bisa kemudian dijelaskan saat ini. Apakah saat ini Bapak saat ini berada di Bandara Halim Perdana Kusuma Pak? Nah, tidak Mbak, saya ada di luar ya. Baik, informasi yang bisa Anda sampaikan kepada saya dan juga pemirsa TV One, Bapak, bahwa saat ini Bandara Halim ditutup untuk sementara. Apakah dua pesawat Transnusa dan juga Batik ini masih berada di sana dan belum diamankan Pak? Beberapa menit yang lalu dua pesawat itu masih ada di runway untuk menunggu evakuasi atau menunggu untuk ditempatkan di mana. Baik. Tapi bahwa evakuasi telah dilaksanakan, semua penumpang selamat. Baik, Pak. Kemudian ini untuk material yaitu pesawat sedang menunggu beberapa waktu yang lalu, barangkali sekarang sudah digeser ke tempat yang sesuai. Oke Pak, dengan digesernya ke tempat yang sesuai dari dua material atau juga dua badan pesawat tersebut, apakah ini menandakan bahwa sebentar lagi Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sudah bisa dibuka dan seluruh penerbangan dilanjutkan kembali? Kalau betul-betul aman akan dilanjutkan, tapi kalau itu dianggap belum aman untuk penerbangan yang lain, tetap akan ditutup.
Oke, ditutup belum tahu kapan ya Pak ya pastinya? Iya, pastinya sampai kondisi Oke. bandara itu betul-betul aman untuk pesawat yang lain. Baik Pak, saat ini tadi saya menghubungi pihak wartawan TV One saat ini berada di Bandara Halim. Ada beberapa penumpang yang belum tahu nasibnya Pak akan dialihkan ke bandara mana, apakah penerbangannya di-cancel untuk hari ini. Nah, kejelasan itu bagaimana Pak? Bisa diinformasikan kepada calon penumpang? Begini Mbak, itu bisa Upaya negosiasi dengan Filipina terus dilakukan Panglima TNI untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Namun hingga kini Filipina masih menolak bantuan dari Indonesia. Di sela kunjungan kerja panen raya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan kondisi 10 warga negara Indonesia yang disandra Abu Sayyaf dalam keadaan sehat. Meski demikian, Panglima TNI terus bernegosiasi dengan Filipina untuk membantu penyelamatan WNI yang disandra. Karena hingga kini Filipina belum juga memberikan lampu hijau kepada Indonesia. Namun Panglima TNI sudah mempersiapkan segala sesuatu jika sewaktu-waktu Filipina membutuhkan bantuan. Selamat sore, Jenderal. Jenderal masih dalam keadaan sehat dan berada di negara Filipina. Kami menawarkan apapun yang diperlukan oleh Filipina, tetapi semuanya tergantung negara Filipina. Dan negara Filipina berjanji akan berusaha dengan berbagai cara untuk membebaskan sandera. Apa kita yakin kita yakin tak? Kita harus yakin. Kondisi terakhir dari Niat baik dari pemerintah Filipina kita harus yakin. Sama saja kalau ada pembajakan di negara kita, negara lain mau masuk, nggak boleh kan? Kan gitu kan? Kita juga sama menghadapi, karena itu teritori dari negara mereka. Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sesaat lagi program Prime Time News bersama Rory Asyari akan hadir ke hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Polytron. Seupaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Pulau Sulu, Filipina masih terus dilakukan. Sampai hari ini masih tersisa 6 hari sebelum batas waktu yang ditentukan, dan tidak hanya pihak keluarga awak kapal di Indonesia yang berharap dengan pembebasan 10 WNI, tetapi juga keluarga nahkoda kapal Peter Hansen yang ada di Mindanao, Filipina Selatan. Informasi selengkapnya rekan kami Desi Fitriani akan melaporkannya langsung dari Filipina. Desi, bagaimana perkembangan upaya negosiasi dan juga pembebasan sandera hingga saat ini? Ya, memang Zakia, sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti apakah pemerintah Indonesia akan menuruti kemauan dari kelompok Abu Sayyaf Al-Hasbi untuk membayarkan sejumlah uang tebusan kepada kelompok penyandra 10 warga negara Indonesia, karena memang semua informasi masih bersifat rahasia. Tetapi walaupun demikian, negosiasi dari kedua negara, baik dari Indonesia dibantu oleh pemerintah Filipina, dari Presiden, Kementerian Luar Negeri hingga Panglima Angkatan Bersenjata masih terus dilakukan, dan kita masih menyisakan 6 hari. Dan harapan untuk kembalinya 10 warga negara Indonesia yang ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf juga dinyatakan oleh masyarakat Sangir yang berada di kota General Santos di Mindanao ini. Dan kota ini memang dekat dengan Sulawesi Utara ataupun Sangihe, karena kalau dalam perjalanan hanya sekitar 1 hari atau sekitar 18 jam perjalanan lewat laut dengan kapal ikan. Dan tadi kami juga mendatangi keluarga besar dari Brahmana, itu keluarga besar dari nahkoda kapal Peter Hansen Brahmana yang juga keturunan suku Brahmana sendiri. Mereka menyatakan menghimbau agar pemerintah Indonesia dapat membebaskan keluarga mereka dan 10 awak kapal dari Brahma 12, dan mereka meminta secepatnya dan jangan sampai kejadian warga negara Malaysia yang tidak dibayarkan permintaan daripada kelompok Abu Sayyaf akhirnya harus tidak bisa kembali dengan selamat. Dan memang beberapa upaya memang telah disiapkan pemerintah Indonesia, ada beberapa opsi. Walaupun demikian masih diutamakan soal keselamatan, tetapi memang sejauh ini perkembangannya, Zakia, yang ada di Filipina sendiri, bahwa dari Kementerian dari Kementerian Luar Negeri juga Filipina masih terus membantu. Sementara dari Angkatan Bersenjata Filipina menyatakan bahwa
tidak ada MOU ataupun tidak ada undang-undang ataupun kesepakatan antara Indonesia dan Filipina di mana TNI akan memasuki wilayah Filipina. Jadi mereka masih belum memberikan izin kepada TNI Indonesia untuk membantu pembebasan 10 warga negara Indonesia tersebut. Dan mereka menghimbau agar Indonesia tidak memberikan sejumlah uang tebusan 15 miliar seperti yang mereka minta. Dan harapan untuk kembalinya atau dilepaskannya 10 sandera Indonesia diungkapkan oleh salah seorang keluarga dari nakoda kapal. Berikut pernyataannya. Kami berdoa dan sangat mengharapkan supaya ada negosiasi yang baik. Sebab kami tahu bagaimana cara-cara Abu Sayyaf kalau mereka teroris ini, yang kalau keinginan mereka, permintaan mereka itu tidak dikabulkan. Ya kami mohon supaya itu, seperti juga pemerintah Filipina juga bagaimana mereka berusaha kalau ada warga mereka yang ditangkap dan disiksa oleh Abu Sayyaf. Kami juga mengharapkan, sebab kami merasa takut, kami merasa ngeri ya warga kita yang ditangkap itu. Syah masih ditahan di kawasan Sulu di bawah pimpinan Abu Sayyaf Al-Bahasbi bersama dengan 11 warga negara lainnya dari Malaysia, dari Italia yang sudah beberapa bulan disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Demikian laporan kami dari Mindanao, Filipina. Kembali ke Jakarta bersama Zakia. Silakan Zakia. Baik, terima kasih Desi Fitriani atas informasinya. Pemirsa, Angkatan Bersenjata Filipina AFP masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata Abu Sayyaf dan kelompok teroris lainnya di Mindanao. Sementara itu pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi dalam upaya pembebasan 10 ABK Indonesia yang masih disandra. Upaya penumpasan kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Mindanao, Filipina Selatan terus dilakukan. Militer Filipina merazia kendaraan dan warga di jalan hampir di setiap perbatasan kota. Setidaknya ada 4 titik checkpoint pemeriksaan dari tentara Filipina di setiap perbatasan. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh kendaraan bermotor dan juga penumpang kendaraan. Sementara itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus aktif berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Filipina. Pemerintah mengupayakan cara terbaik dan memprioritaskan keselamatan nyawa ke-10 warga negara Indonesia yang hingga kini masih ditahan di sekitar kawasan Caluang, Kepulauan Sulu, Filipina. Dengan digesernya ke tempat yang sesuai dari 2 material atau juga 2 badan pesawat tersebut, apakah ini menandakan bahwa sebentar lagi Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sudah bisa dibuka dan seluruh penerbangan dilanjutkan kembali? Kalau betul-betul aman akan dilanjutkan, tapi kalau itu dianggap belum aman untuk penerbangan yang lain, tetap akan ditutup. Oke, ditutup belum tahu kapan ya Pak ya pastinya? Iya, pastinya sampai kondisi bandara itu betul-betul aman untuk pesawat yang lain. Baik Pak, saat ini tadi saya menghubungi pihak wartawan TV One saat ini berada di Bandara Halim. Ada beberapa penumpang yang belum tahu nasibnya Pak akan dialihkan ke bandara mana, apakah penerbangannya di-cancel untuk hari ini. Nah, kejelasan itu bagaimana Pak? Bisa diinformasikan kepada calon penumpang? Begini Mbak, itu bisa Upaya negosiasi dengan Filipina terus dilakukan Panglima TNI untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Namun hingga kini Filipina masih menolak bantuan dari Indonesia. Di sela kunjungan kerja panen raya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan kondisi 10 warga negara Indonesia yang disandra Abu Sayyaf dalam keadaan sehat. Meski demikian, Panglima TNI terus bernegosiasi dengan Filipina untuk membantu penyelamatan WNI yang disandra. Karena hingga kini Filipina belum juga memberikan lampu hijau kepada Indonesia. Namun Panglima TNI sudah mempersiapkan segala sesuatu jika sewaktu-waktu Filipina membutuhkan bantuan. Selamat sore, Jenderal. Sandra masih dalam keadaan sehat dan berada di negara Filipina. Kami menawarkan apapun yang diperlukan oleh Filipina, tetapi semuanya tergantung negara Filipina. Dan negara Filipina berjanji akan berusaha dengan berbagai cara untuk membebaskan Sandra. Apa kita yakin? Kita yakin tak? Kita harus yakin.
Kondisi terakhir dari niat baik dari pemerintah Filipina kita harus yakin. Sama saja kalau ada pembajakan di negara kita, negara lain mau masuk, nggak boleh kan? Kan gitu kan? Kita juga sama menghadapi, karena itu teritori dari negara mereka. Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sesaat lagi program Prime Time News bersama Rory Asyari akan hadir ke hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Polytron. Seupaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Pulau Sulu, Filipina masih terus dilakukan. Sampai hari ini masih tersisa 6 hari sebelum batas waktu yang ditentukan, dan tidak hanya pihak keluarga awak kapal di Indonesia yang berharap dengan pembebasan 10 WNI, tetapi juga keluarga nahkoda kapal Peter Hansen yang ada Sapura di sini tidak mengizinkan. Lalu Tadi alasannya batik yang tidak mengizinkan. Saya sudah ketemu orang batiknya boleh, tapi ininya nggak boleh. Tapi informasi yang Bapak dapatkan, adik Bapak dan para penumpang lainnya dievakuasi kemana, Pak? Ke Lons tidak di Lons ya, di Lons. Jadi kalau kondisi penumpang sih alhamdulillah tidak ada yang luka parah. Yang ada paling shock aja, shock yang ada. Gitu. Tapi tidak ada rencana nih Pak, belum ada informasi sama sekali bahwa akan diperbolehkan pulang atau akan dibawa ke rumah sakit yang luka-luka tadi, itu seperti apa nih Pak? Sampai detik ini belum. Saya memenuhinya, saya sempat agak ribut tadi. Saya bilang itu ada diatur di Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009. Kebetulan saya bikin dulu undang-undangnya. Ketika itu, saya kalau kecelakaan seperti ini kan lex spesialis diperbolehkan sebenarnya keluarga untuk menengok. Ini nggak diizinkan. Terima kasih Bapak. Semoga segera dapat informasi lebih lanjut. Baik, benar sekali Caca dan pemirsa, hingga saat ini para penumpang yang berada di dalam pesawat Batik Air tersebut memang sudah dievakuasi menurut informasi dari keluarga yang dapat menghubungi langsung keluarga mereka yang menjadi korban dari tertabraknya pesawat tersebut. Hingga kini masih beberapa para penumpang dan keluarga lainnya masih menunggu bagaimana kondisi terkini dan bagaimana mereka dapat menemui keluarga mereka yang saat ini sedang dalam perawatan di dalam Bandara Halim Perdana Kusuma. Demikian, Caca. Baik, terima kasih Jessica sudah mengabarkan. Itulah pemirsa informasi awal dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Terlihat kekecewaan dari pihak bandara, maksud kami kekecewaan dari pihak keluarga yang saat ini sudah berada di bandara dan belum dapat informasi yang cukup mengenai nasib keluarga mereka yang belum bisa landing atau juga belum bisa take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saya akan mencoba pemirsa menghubungi pihak lain yang bisa menginformasikan secara lebih dalam lagi mengenai kecelakaan ini. Saya akan menghubungi Kadis Pen AU, Marsikal Pertama Dwi Badarmanto. Selamat malam Pak Badarmanto. Halo, selamat malam Mbak. Baik, Pak Badarmanto, bisa kemudian dijelaskan saat ini, apakah saat ini Bapak saat ini berada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Pak? Tidak Mbak, saya ada di luar ya. Baik, informasi yang bisa Anda sampaikan kepada saya dan juga pemirsa TV One, Bapak, bahwa saat ini Bandara Halim ditutup untuk sementara. Apakah 2 pesawat Transnusa dan juga Batik ini masih berada di sana dan belum diamankan, Pak? Beberapa menit yang lalu 2 pesawat itu masih ada di runway untuk menunggu evakuasi atau menunggu untuk ditempatkan di mana. Baik. Tapi bahwa evakuasi telah dilaksanakan, semua penumpang sudah selamat. Baik, Pak. Kemudian ini untuk material, yaitu pesawat, ini sedang menunggu beberapa waktu yang lalu. Barangkali sekarang sudah digeser ke tempat yang sesuai. Oke Pak, kondisi pesawat sendiri sekarang seperti apa dan para penumpang, dan hingga kini pun masih ada beberapa para penjemput dari penumpang yang berada di beberapa titik seperti dari Surabaya dan lainnya yang seharusnya dijadwalkan sekitar pukul 8 atau pukul 9 dapat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Hingga kini mereka diinformasikan bahwa tidak dapat mendarat di sini dan belum ada informasi kepada para keluarga yang menjemput keluarga mereka dan akan mendarat di Halim Perdana Kusuma ini bagaimana dan kapan mereka akan mendarat. Saat ini saya sudah bersama salah satu keluarga dari penumpang yang seharusnya memang sudah mendarat, yaitu Pak Hadi. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam Mbak. Pak Hadi saat ini kondisinya seperti apa nih Pak informasinya? Jadi tadi harusnya jam 9 dan jam mendarat.
Saya kesini menjemput, kebetulan juga di pesawat batik tadi ada adik saya juga di situ. Jadi saya agak galau antara menjemput istri yang sampai sekarang belum mendarat. Tetapi saya trace ke flight radar 24, ternyata dialihkan ke Cengkareng. Itu tidak ada pemberitahuan dari Angkasa Pura maupun dari airline, sudah delay setengah jam, tidak ada pemberitahuan bahwasanya pesawat itu akan mendarat di Cengkareng. Oleh karena itu, setelah saya lihat di flight radar 24, pesawat itu lagi antri sekarang di Cengkareng mendarat. Nah, ini mungkin juga keluarga penumpang yang menggunakan Citylink CQ184, pesawatnya itu tidak mendarat di Halim, tetapi dialihkan ke Cengkareng dan saat ini sedang antri untuk mendarat. Itu saya menggunakan flight radar 24. Tapi untuk Bapak sendiri sebenarnya mengetahui tidak alasan kenapa istri Bapak tidak dapat mendarat pesawatnya di Halim Perdana Kusuma? Saya tahu karena kebetulan di pesawat batik itu adik saya menelpon tadi, dia ada eksiden tadi kurang lebih jam 8. Dia telepon saya dan sampai hari ini, sampai detik ini, saya berusaha untuk menemui, tidak diizinkan oleh petugas. Jadi keluarganya, adik saya itu shock, dia pengen ditemui, tapi sampai saat detik ini dengan alasan kabar macam-macam, sebenarnya Batik Air mengizinkan, tapi airline-nya tidak, security tidak mengizinkan itu. Lalu Bapak dari adik Bapak itu memperoleh informasi tidak bagaimana keadaan para penumpang, Pak? Alhamdulillah dia lompat, dia evakuasi, dan kondisi penumpang saat ini menurut adik saya ada beberapa yang luka-luka tapi tidak luka berat. Kondisinya sekarang paling yang ada sekarang shock. Nah sebenarnya sekarang ini adalah diperlukannya itu keluarga untuk hadir di sana mendampingi mereka untuk mengatasi shocknya itu. Tapi sampai hari ini pihak Angkasa Pura di Mindanao, Filipina Selatan. Informasi selengkapnya rekan kami Desi Fitriani akan melaporkannya langsung dari Filipina. Desi, bagaimana perkembangan upaya negosiasi dan juga pembebasan sandera hingga saat ini? Ya memang Zakia, sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti apakah pemerintah Indonesia akan menuruti kemauan dari kelompok Abu Sayyaf Al-Hasbi untuk membayarkan sejumlah uang tebusan kepada kelompok penyandra 10 warga negara Indonesia, karena memang semua informasi masih bersifat rahasia. Tetapi walaupun demikian, negosiasi dari kedua negara, baik dari Indonesia dibantu oleh pemerintah Filipina, dari Presiden, Kementerian Luar Negeri hingga Panglima Angkatan Bersenjata masih terus dilakukan, dan kita masih menyisakan 6 hari. Dan harapan untuk kembalinya 10 warga negara Indonesia yang ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf juga dinyatakan oleh masyarakat Sangir yang berada di kota General Santos di Mindanao ini. Dan kota ini memang dekat dengan Sulawesi Utara ataupun Sangihe, karena kalau dalam perjalanan hanya sekitar 1 hari atau sekitar 18 jam perjalanan lewat laut dengan kapal ikan. Dan tadi kami juga mendatangi keluarga besar dari Brahmana, itu keluarga besar dari nahkoda kapal Peter Hansen Brahmana yang juga keturunan suku Brahmana sendiri. Mereka menyatakan menghimbau agar pemerintah Indonesia dapat membebaskan keluarga mereka dan 10 awak kapal dari Brahma 12, dan mereka meminta secepatnya dan jangan sampai kejadian warga negara Malaysia yang tidak dibayarkan permintaan daripada kelompok Abu Sayyaf akhirnya harus tidak bisa kembali dengan selamat. Dan memang beberapa upaya memang telah disiapkan pemerintah Indonesia, ada beberapa opsi. Walaupun demikian masih diutamakan soal keselamatan, tetapi memang sejauh ini perkembangannya, Zakia, yang ada di Filipina sendiri, bahwa dari Kementerian Kementerian Luar Negeri juga Filipina masih terus membantu. Sementara dari Angkatan Bersenjata Filipina menyatakan bahwa tidak ada MOU ataupun tidak ada undang-undang ataupun kesepakatan antara Indonesia dan Filipina di mana TNI akan memasuki wilayah Filipina. Jadi mereka masih belum memberikan izin kepada TNI Indonesia untuk membantu pembebasan 10 warga negara Indonesia tersebut. Dan mereka menghimbau agar Indonesia tidak memberikan sejumlah uang tebusan 15 miliar seperti yang mereka minta. Dan harapan untuk kembalinya atau dilepaskannya 10 sandera Indonesia diungkapkan oleh salah seorang keluarga dari nahkoda kapal. Berikut pernyataannya. Ya, kami
Ya kami berdoa dan sangat mengharapkan supaya ada negosiasi yang baik. Sebab kami tahu bagaimana cara-cara Abu yang mengatakan bahwa itu merupakan gambar amatir yang ia dapatkan sesaat setelah kecelakaan. Kalau bisa saya mereview ulang pemirsa bahwa pesawat Batik Air 7703 ini akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk tujuan Ujung Pandang dengan registrasi PKLBS yang sudah diizinkan rilis oleh Menara Pengawas atau ATC untuk take off. Namun sewaktu melakukan proses take off bersenggolan dengan pesawat yang saat itu berada di runway yang sama, yakni pesawat Transnusa yang hendak ditarik oleh traktor atau dalam proses pemindahan. Untuk hal itulah kemudian pilot in command atau pilot yang saat itu memegang kendali memutuskan untuk membatalkan take off dan kemudian memindahkan penumpang atau menurunkan penumpang dari pesawat secara emergensi atau juga menggunakan balon. Tidak ada korban jiwa pemirsa ataupun tidak ada korban luka akibat peristiwa ini, namun kerusakan cukup parah terjadi di antara kedua pesawat. Kalau tadi Anda melihat ini, dia gambarnya adalah pesawat Batik Air 7703 yang mengalami kebakaran cukup besar, terlihat di bagian sayap sehingga menyebabkan sayap pesawat Batik Air patah pemirsa. Pemadam kebakaran terlihat datang yang berusaha memadamkan api yang terbakar dari sayap pesawat tersebut. Adapun 49 penumpang dan 7 kru dari pesawat Batik Air ini kemudian diamankan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan menunggu informasi lebih lanjut akan dialihkan ke bandara mana untuk melanjutkan penerbangan. Akan tetapi seluruh penerbangan yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dihentikan untuk sementara karena saat ini runway di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta masih clear area atau juga diamankan untuk sementara waktu. Baik pemirsa, kami akan terus mengupdate bagaimana perkembangan terbaru dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Apakah wartawan sudah bisa masuk ke bagian yang cukup dekat? Langsung saja saya menghubungi, ternyata sudah ada Jessica di sana. Jessica, saat ini terlihat Anda sudah berada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Saya lihat ada banyak penumpang di belakang Anda. Apakah saat ini kondisinya lebih baik dari tadi? Tadi Anda tidak bisa masuk. Sekarang apa informasi terbaru, Jessica? Baik Caca, hingga kini seperti yang kami kabarkan tadi, kondisi masih seperti kami mengabarkan tadi bahwa para awak media tetap tidak diizinkan masuk ke dalam, baik untuk bertanya bagaimana kondisi